terhormat Bapak Bupati Aceh Tengah, yang kami hormati hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembukaan dalam rangka menunjukkan pengembangan jasa konstruksi yang berkualitas dan berdaya tinggi Rabu 12 November 2014 dimulai. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Nasaruddin MM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji dan syukur mari bersama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang selalu mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Selawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Yang kita hormati Bapak Irawan Lambu Negara, Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi sekaligus Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh, Bapak Syukri sebagai Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi Aceh Tengah, dalam hal ini sekaligus sebagai Asisten Administrasi Pembangunan Kabupaten Aceh Tengah, Pak Irfan, pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pak Usmani, Pak Dr. Ibrahim Saleh dari LB3 Provinsi Aceh, seluruh pimpinan organisasi profesi baik dari Gapensi, Gapeknas, ahli akad dan lain-lain, semua peserta yang kami banggakan, dan para tim pembina jasa konstruksi daerah, dalam hal ini pimpinan SKPD yang hadir yang saya banggakan. Kita menyadari bahwa persoalan-persoalan yang muncul di dunia yang kita geluti itu antara lain tentu terkait langsung dengan kita, mungkin pemahaman kita, kemampuan kita, serta juga pengawasan kita, dan juga tentu tidak terlepas dari masyarakat yang menggunakan jasa dari yang kita hasilkan. Semuanya ada peluang untuk menimbulkan permasalahan. Tapi saya yakin dengan niat dan tekad kita semua, masalah itu bisa kita tangani. Seperti yang saya sampaikan, yang besar mungkin bisa kita kecil bisa kita. Tapi yang penting ada keserasian, keharmonisan antara semua yang terkait. Untuk itulah pemerintah daerah tentu akan berupaya melakukan pertemuan-pertemuan seperti ini bagi kita sebagai pengguna jasa, kemudian penyedia jasa, maupun sasaran akhir kita masyarakat. Sosialisasi ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman kita dalam rangka mengatasi permasalahan kita. Kami yakin banyak masalah yang dialami oleh bapak-bapak yang
ada yang tinggi, keterbatasan permodalan, keterbatasan tanah, apalagi daerah kita curah hujannya cukup tinggi. Nah ini semua tentu bisa dicarikan jalan keluarnya. Kegiatan pengadaan barang dan jasa ini cukup memegang peranan penting dalam menunjang kegiatan pembangunan daerah. Sudah pasti. Bahkan banyak orang yang menafsirkan pembangunan itu adalah apa yang kita buat. Sesungguhnya pembangunan sudah luas, pembangunan SDM-nya juga tidak bukan hanya pembangunan fisik. Tapi lebih banyak orang melihat pembangunannya adalah yang dalam bentuk yang kita buat itu. Untuk itu sosialisasi diharapkan dapat mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih efisien, terbuka dan kompetitif. Efisien ini penting Bapak Ibu, karena kadang-kadang memang kita sebagai yang bergerak di bidang jasa profesi ini kurang mensiasati dari segi efisiensi. Padahal banyak. Kalau orang bisnis sebenarnya efisiensi nomor salah satu harus. Contohnya, kalau bisa kita selesaikan hari ini pekerjaan itu, mungkin kita hanya menggunakan satu hari kerja untuk tenaga kerja. Tapi karena kita kurang mensiasati, kadang-kadang mestinya siap hari ini jadi 3 hari. Nah, itu berarti kita tidak efisien. Banyak mengeluarkan saya tidak perlu. Oleh karenanya efisiensi ini mulai dari perencanaannya sampai dengan efisiensi di pihak penyelenggara pelaksana, efisiensi juga di pihak pembina. Artinya biaya-biaya yang tidak diperlukan semestinya tidak usah kita keluarkan akibat daripada kurang cermat kita. Khususnya siap dengan 10 orang, tapi kita harus mengerjakan 20 orang. Itu berarti sudah tidak efisien. Khususnya siap minggu ini ternyata molor menjadi minggu depan, berarti bertambah. Kemudian dari perencanaan, apalagi kita cuaca kita kan kita sudah maklum kalau sudah masuk ke September, kadang-kadang sebelum September pun sudah hujan. Nah, bagaimana sebelum itu kita sudah bisa selesai? Berbeda dengan kita menyelesaikan di dalam bulan Oktober. Pasti. Karena ya dengan curah hujan itu kadang-kadang kita menambah perlakuan-perlakuan supaya kita bisa bekerja. Contohnya bangunan gedung saja, karena hujan kita harus tambah pasang dulu tenda. Tapi itu tidak efisien ya, menambah pengeluaran yang sudah tidak perlu bisa kita. Kalau kita selesaikan pada musim tidak hujan, itu tidak perlu. Bayangkan mengangkut tendanya, sewa tendanya, memasang tendanya, bongkar tendanya, itu kan semua biaya-biaya tidak yang sebenarnya tidak usah kita keluarkan. Jadi efisiensi dari segi profesi kita ini sangat tentu yang lain juga seperti itu. Dengan kegiatan ini Bapak dan hadirin sekalian, kita harapkan semua kita akan mengupdate dan memperbaharui pengalaman-pengalaman kita yang mungkin kalau sebelumnya kita dalam tanda petik tadi kurang efisien, mungkin dengan pertemuan-pertemuan ini ada tambahan-tambahan pembekalan dari narasumber kita bisa menjadi lebih efisien. Dari kualitas yang mungkin relatif belum terlalu baik menjadi kualitas yang lebih baik dengan biaya yang sama. Saya beri contoh Pak, antara kemarau dan hujan saja dengan biaya yang sama, mungkin kualitas jalan kita bangun musim kemarau jauh lebih baik daripada waktu kita bangun pada musim hujan dengan biaya dan material yang sama. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kami sangat memahami apa yang dirasakan oleh Bapak sebagai perusahaan di bidang jasa konstruksi ini. Seperti yang saya sampaikan,
masih banyak yang perlu kita benahi dalam rangka menumbuh kembangkan. Karena kita inginnya sebenarnya setiap tahun itu atau setiap periode tertentu ada perbedaan-perbedaan klasifikasi daripada usaha kita. Jangan tetap saja sudah 5 tahun, sudah 6 tahun, tetap saja kalau bisa ada grafiknya yang makin lama makin baik, makin lama makin kuat modalnya, makin lama makin banyak alatnya, makin banyak tenaga ahlinya. Nah, itu kalau bisa seperti itu yang kita harapkan. Jadi tidak cukup kalau kelas pemula terus itu, kan lama-lama kita ini nanti jadi tua juga di bidang jasa ini. Jadi mesti ada perubahan, ada pengkaderan. Kita tentu bisa mempelajari usaha-usaha jasa konstruksi yang berhasil itu siapa, baca sejarah-sejarahnya, kenapa dia bisa berhasil. Itu perlu untuk kita. Karena bagaimanapun juga makin lama, makin ke depan dari semua segi makin maju, termasuk kompetisinya makin positif. Jadi kalau kita tidak ada pembekalan tambahan, kita bisa ketinggalan atau tidak bisa mengikuti. Nah, jika begitu, apalagi pendanaan yang diarahkan oleh pemerintah ke infrastruktur ini, baik provinsi maupun kabupaten kan makin lama makin baik, makin besar. Harapannya adalah supaya pelayanan umum kepada masyarakat melalui apa yang kita buat ini makin baik. Dan ini tentu harus dibagi dengan kita juga yang bergerak di bidang kesiapan kita, maksud saya yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Kami kira ini Bapak dan Ibu sekalian, kita manfaatkanlah hari ini untuk menukar pendapat yang tujuannya adalah mencari, mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang sudah kita lakukan selama ini. Mencari yang lebih efisien daripada apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Akhirnya, mari sama-sama kita awali pertemuan kita ini atau sosialisasi kita ini dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kegiatan pengembangan jasa konstruksi yang berkualitas dan berdaya saing tinggi secara resmi kita nyatakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.